Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan sahabatku beriman semuanya dimanapun berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harapan doa dari kami, semoga sahabatku beriman semuanya hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, di lapangan rezeki, diampuni segala dosa, dan dipanjangkan umurnya dan hidup barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 5 dosa istri terhadap suami yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Dalam Islam, suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istri. Untuk itu, istri yang soleha harus berbakti pada suami dan memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Namun pada kenyataan saat ini masih banyak istri yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela terhadap suaminya. Perbuatan ini termasuk dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dengan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberikan balasan dan dosa yang berat bagi seorang istri yang melakukannya agar tidak mendapatkan dosa tersebut. Berikut beberapa dosa istri terhadap suami yang harus dihindari. Pertama, berzina dengan lelaki lain. Berzina termasuk dosa besar yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hukumnya adalah haram. Allah melarang hambanya melakukan perbuatan zina seperti yang disebutkan dalam firman berikut. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam syariat Islam, zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah disebut zina mushan. Dalam buku dosa-dosa yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak malam pertama, pelaku zina mushan dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu rajam atau dilempari batu. Perbuatan kedua ialah selingkuh. Jika seorang istri selingkuh, itu berarti dia mengkhianati suaminya. Mereka telah berjanji untuk setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain membuat suami sakit hati, perselingkuhan juga dapat membuat lalai akan tanggung jawab rumah tangganya. Misalnya, mereka dapat berhenti melayani suami dengan sepenuh hati, mengabaikan pendidikan anak, malas mengurus rumah tangga, dan mencoreng kehormatan keluarga. Selain itu, perselingkuhan seorang istri akan merusak hubungan rumah tangga, bahkan memutus ikatan pernikahan yang suci. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi seorang istri yang berselingkuh dari suaminya. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka kedua suaminya itu tidak ada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Ketiga, menolak ajakan suami berhubungan. Seorang istri yang menolak ajakan berhubungan intim padahal dirinya
sedang tidak berhalangan atau kekurangan apapun adalah dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak, sehingga suaminya marah atas, maka malaikat melaknat perempuan itu hingga pagi hari. HR Bukhari. Keempat, berdusta di hadapan suami. Berdusta adalah dosa istri terhadap suami yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perbuatan istri yang termasuk dusta, misalkan berbohong tentang uang yang dikeluarkan untuk berbelanja. Berdusta semacam ini dilarang oleh syariat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu selalu benar, sesungguhnya kebenaran akan membawa kebajikan dan kebajikan akan membawa ke surga. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran, ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar, jujur. Hati-hatilah terhadap dusta, sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta, ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta, pembohong. HR Bukhari. Dan kelima, keluar rumah tanpa izin suami. Banyak istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa sepengetahuan suami. Mengutip buku fikih keluarga terlengkap dari Rizim Aizid, perbuatan istri demikian adalah dosa. Meskipun tujuannya baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang larangan istri keluar rumah tanpa izin suami dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya sebagai berikut, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Baik saudaraku, sekian dahulu video ini. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan wawasan dan semoga bermanfaat. Terima kasih saudaraku beriman semua yang sudah dengan sabar menonton video ini. Semoga video ini menjadi pelajaran, wawasan, menambah ilmu, dan tak lupa sebarkan kebaikan ini agar menjadi ladang amal yang dapat kita nikmati di akhirat kelak. Amin. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman-teman saudaraku sekalian agar mereka juga mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat menjalani hari ini dengan penuh barokah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.